Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Asy-syahrul haramu alladzi dakhalta ya Muhammad fihi liqada'il umrati wa huwa dzul qa'dati minas sanati sabi'ati muqabilun bisyahril haram alladzi sadduka an dukhuli makkata wa huwa dzul qa'dati minas sanati sadisati ay man istahalla damakum minal musyrikina fi syahril harami fastahallu fihi fastuhilluhu fihi. Bulan haram yang mana engkau masuk kepadanya wahai Muhammad pada bulan tersebut, liqada'il umrati, untuk mengqadha umrah, yaitu Zulqa'dati minas sanati sabi'ati, yaitu bulan Zulqa'dah pada tahun yang ketujuh, muqabilun, sebanding, bisyahril haram, dengan bulan haram, alladzi sadduka, yang mana mereka menghalangimu, an dukhuli makkata, untuk masuk ke dalam Makkah, wa huwa Zulqa'dati, yaitu bulan Zulqa'dah, minas sanatis sadisah, pada tahun yang ke-6. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini masih meneruskan apa yang kita kaji pada ayat yang sebelumnya, yaitu Allah memberikan kebenaran kepada kaum muslimin dan juga Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang musyrikin yang memerangi Rasulullah. Bahkan bulan haram yang mana Rasulullah akan melaksanakan umrah pada tahun yang ke-6 itu dihalangi oleh orang-orang kafir, tidak boleh masuk ke Mekah pada tahun yang ke-6 itu. Allah mengizinkan untuk Nabi mengqadhanya pada bulan haram yang berada pada tahun berikutnya. Kalau waktu dihalangi bulan Zulqa'dah tahun ke-6, nanti digantinya lagi pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-7. Itu sebanding, ya. Ai yakni man istahalla damakum minal musyrikin fi syahril haram. Barang siapa dari kalangan kaum musyrikin yang menghalalkan darah kalian pada bulan haram, fastuhilluhu fihi, maka dihalalkan juga darah mereka pada bulan itu. Jadi Allah memberikan izin kepada Nabi walaupun itu berada pada bulan haram, di mana bulan haram dikenal dengan bulan yang dihormati. Kata Allah Subhanahu wa taala kan, wala tazlimu fihinna anfusakum, ya kan? Pada pada ayat yang menceritakan tentang bulan-bulan haram itu, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum
Fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan itu. Pembunuhan, peperangan itu termasuk perbuatan zalim yang tidak boleh dilakukan pada bulan haram. Tetapi Allah mengizinkan kepada mereka, silakan terhadap mereka yang menghalalkan darahmu, maka mereka juga dihalalkan darahnya untuk dibunuh pada bulan haram juga. Ya, begitu. Nah, kemudian kata Allah, wal hurumatu, dan perkara-perkara yang dihormati. Apa saja? Asy-syahrul haram, bulan haram, wal baladul haram, negeri haram, wa hurmatul ihram, dan kehormatan ihram. 3 tuh. Ya. Qisas, terdapat ataupun berlaku qisas, ay yajri fiha badal, berlaku padanya gantian yang sebanding. Ya. Jadi walaupun ada 3 perkara yang haram, perkara yang dimuliakan, yang dihormati. Apa itu? Yaitu bulan haram, tanah haram, kemudian dalam keadaan ihram. Bukan luar biasa itu. Walaupun kalian berada pada ketiga-tiga keadaan yang haram ini, maka kalian tetap boleh membalas kejahatan mereka. Ya. Karena wal hurumatu qisas, berlaku juga hukum qisas. Apa itu qisas? Qisas adalah balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukannya kepada kita. Itu qisas. Ya. Kalau orang dibunuh dengan cara diapakan? Dengan cara ditembak, maka orang tersebut juga akan dibunuh dengan cara seperti itu. Itu namanya qisas. Ya. Faman i'tada 'alaikum, maka barang siapa yang melampaui batas terhadapmu atau menyerang kamu, bil qitali fil haram, bil qitali fil harami, dengan memerangimu pada negeri haram, tanah haram, awil ihram, atau dalam keadaan ihram, awil syahril haram, atau pada bulan haram, fa'tadu alaihi, maka seranglah mereka, bimithli ma'tada alaikum, seperti yang setimpal dengan serangannya kepada kalian. Fajazuhu bimithli ma'tada alaikum bihi, yakni balaslah mereka seperti perbuatan mereka menyerang kalian, ya, walaupun dalam keadaan haram tadi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah, ikhsyauhu fihi bil ibtida, takutlah kalian dengan memulai peperangan itu, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasannya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya Allah bersama dengan orang-orang bertakwa? Bin nusrati wal hifzi, Allah akan menyertai mereka dengan pertolongan dan penjagaan. Ya, jadi Allah memberikan garis panduan kepada kaum muslimin, balas setimpal balasan mereka, jangan melebihi. Artinya kalau mereka tidak memulai, kalian jangan mulai. Kalau mereka mulai, balas sesuai dengan perbuatan mereka. Diingatkan oleh Allah setiap kali, ya, ini kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hukum dan ketaatan, seringkali ujungnya innallaha ma'al muttaqin, innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, banyak tuh. Ya, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi disebutkan perkataan al-muttaqin ini ada rahasianya, bahwa ketika orang tidak mengindahkan ketentuan Allah, maka Allah tidak akan menyertai perbuatan mereka. Dalam hal ini
orang Islam dibenarkan untuk memusuhi orang kafir ataupun memerangi orang kafir, tapi dengan syarat harus diikuti ketentuannya. Allah berjanji, innallaha ma'al muttaqin, Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini ayat walaupun bicaranya tentang perkara yang tadi kita ceritakan, tapi dia bisa diterapkan dalam banyak perkara dalam kehidupan kita. Kalau mau bersama Allah, Allah akan menyertai kita. Kalau mau Allah menyertai kita dengan pertolongannya, penjagaannya, jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Ketika kita pelihara Allah, Allah akan pelihara kita. Sayyidina Abdullah ibn Abbas dinasihati oleh Rasulullah, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wahai gulam, wahai anakku, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga Allah, nanti Allah yang akan berada di hadapanmu. Nah, ini penting buat kita jadikan pegangan, ya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, selama kita berpegang dengan ketakwaan, yakni ketaatan kepada Allah, yakinlah di situ akan ada Allah bersama kita. Ya, yakinlah bahwa Allah akan ada bersama kita. Ketika Konstantinopel diserang ataupun akan dibuka oleh seorang raja yang disifatkan oleh Nabi sebagai sebaik-baiknya pasukan, sebaik-baiknya raja, yaitu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih waktu itu dia usianya berapa tahun, Pak? Berapa? 17 tahun. Ada yang lain? Usia Muhammad Al-Fatih 21 tahun. Dia punya guru spiritual. Ya, kalau kita bilang sekarang guru spiritual, ya. Guru yang senantiasa membimbing dia. Masya Allah, dididik dia dengan didikan yang terbaik sehingga dia menjadi raja yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Kemudian dibawa pasukannya itu menjadi pasukan yang juga bertakwa kepada Allah. Sebelum mereka menyerang Konstantinopel, ya, si raja ini mewajibkan kepada pasukannya untuk setiap malam bangun melaksanakan qiyamul lail. Itu diwajibkan kepada mereka. Karena apa? Karena yang akan dihadapi adalah kekuatan yang secara matematika susah dikalahkan. Benteng Konstantinopel itu, kalau kita lihat film dokumentarinya ataupun laporan-laporan yang diceritakan kepada kita, bentengnya itu sangat tebal, susah untuk ditembus. Sudah banyak yang mencoba, gagal semuanya. Kemudian Muhammad Al-Fatih, dia dinasihati oleh gurunya untuk senantiasa mendekat kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa. Dengan begitu Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian terjadilah keajaiban, ya, keajaiban. Kalau diserang lewat jalur biasa nggak akan pernah menang. Lalu apa yang terjadi, Pak? Disuruh pasukannya untuk membawa perahu naik ke atas gunung, tidak melewati jalur yang biasa. Perahunya diangkat, ditarik naik ke atas gunung. Coba, kalau pakai hitung-hitungan manusia susah itu, Pak.
Perahu kan berat, kemudian ditarik sama-sama oleh pasukannya naik ke atas gunung, lewatin gunung, baru kita masuk daripada sana. Wow, itu luar biasa. Siapa yang kasih kekuatan itu? Yang kasih kekuatan adalah Allah. Singkat cerita, ya, Konstantinopel pun akhirnya jebol juga, dikalahkan oleh pasukannya Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini banyak strategi yang dijalankan, tetapi yang paling penting adalah dia memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membuktikan apa yang dikatakan dalam ayat ini. Ini dipegang betul sama gurunya. Innallaha ma'al muttaqin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Begitu ya. Ini selaras dengan ayat yang kita sebut dengan ayat 1000 dinar. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu min kulli syai'in qadra. Nah, ayat itu ayat 1000 dinar. Banyak yang bisa kita dapat dari ayat itu. Tapi banyak orang yang salah faham terhadap ayat-ayat Al-Quran ini. Dianggap ayat 1000 dinar bisa narik rezeki kita, akhirnya dibikin kaligrafi, ditempel di warungnya. Ditempel di warungnya biar apa? Biar warungnya laku, begitu. Banyak yang begitu, Pak. Bikin tulisan Quran, kaligrafi ayat Quran, dianggap ini bisa menarik rezeki. Ayatnya bener, ayat 1000 dinar, ditempelin di warungnya. Kemudian gak laku-laku warungnya. Entah disalahin yang mana? Ayat Qurannya. Yang salah kita. Ayat itu bukan cuma buat ditempel, tapi diapakan? Tapi diamalkan, gitu ya. Kata Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Tuh, itu poinnya. Kalau kita dagang nggak laku-laku, kita sholat kita biasa tinggalin, ya, maka jangan salahkan Allah kalau misalkan rezeki kita masih tetap seret, gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Nah, begitu ya. Nah, ini ayat ini penting saya untuk kita hayati bersama, bahwa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian ay yuridu bihimul khair wa yuthibuhum, yakni Allah menghendaki kebaikan bagi mereka dan memberikan ganjaran bagi mereka. Nazalat al-ayatu min qawlihi ta'ala wa qatilu fi sabilillahi ila hahuna fi haqqil muhrimina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liqada'il umrati ba'da amil Hudaybiyah li'annahum khafu an yuqatilahumul kuffar fil harami awil ihram wal ihrami awil syahril maaf saya kelewatan, kita ulang lagi. Wa anfiku, ya, wa anfiku sampai situ kan ya tadi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bin nusrati wal hifzi, dengan pertolongan dan penjagaan. Nah, sekarang kita masuk ayat yang berikutnya. Wa anfiqu, betul ya? Nah, saya kelewatan bacanya. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah di jalan Allah,
ay fi ta'atillahi liqada'il umrah, yakni dalam mentaati Allah, yaitu dalam perkara mengqadha umrah. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jatuhkan diri kalian di dalam kehancuran, di dalam kebinasaan. Ay wala tulku anfusakum ilal halaki biman'in nafaqati fi sabilillahi au bil israfi fin nafaqati au bitadyi'i wajhil ma'ashi. Janganlah kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan, yakni janganlah kalian jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan itu dengan bentuk mencegah atau menolak membelanjakan harta di jalan Allah, atau dengan cara kalian berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta itu, atau bitadyi'i wajhil ma'ashi, kalian tadi itu menghambur-hamburkan, ya, menghambur-hamburkan dalam perkara kehidupan kita, ya. Maka itu termasuk perkara yang dianggap dilarang oleh Allah untuk dilakukan oleh kita. Allah suruh untuk membelanjakan harta kita di jalannya dan jangan menjatuhkan diri kita dalam kebinasaan, yakni dalam hal ini kita tidak membelanjakan di jalan Allah, kemudian kita berlebihan dalam nafkah atau menyia-nyiakan harta, ya, menyia-nyiakan harta, bahasa Indonesianya itu foya-foya, ya, buang-buang duit gitu, ya. Nah, itu penjelasan kepada at-tahlukah, penjelasan kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Walaupun ayat ini seringkali dijadikan dalil untuk menghukumkan perkara yang bisa diharamkan. Segala perkara yang bisa membawa kepada kehancuran, kebinasaan, maka itu dilarang. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini. Ya, dalilnya ayat ini. Banyak orang yang melarang rokok, ya. Banyak orang yang melarang rokok menggunakan dalil ini. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah engkau jatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Begitu. Jadi kalau orang yang masih merokok dilarang ngerokok, dalilnya pakai beginian, Pak. Pas atau tidak itu kira-kira? Hah? Pas atau tidak itu? Kalau kata orang yang ngerokok nggak pas. Kalau kata orang yang ngerokok nggak pas. Tapi kalau orang yang ngerokok bilang pas, emang begitu nih. Kan ngerokok membahayakan kita, merusak tubuh kita. Ya jangan ngerokok gitu, ya. Ya begitu. Jadi namanya penggunaan dalil itu, ya, itu bisa dikatakan benar, bisa salah. Namanya juga ijtihad, ya. Kalau yang namanya syariat itu nggak mungkin beda, ya. Yang namanya syariat nggak mungkin ada khilaf. Tapi kalau yang namanya fiqih itu pasti banyak perbedaan. Syariat itu nggak mungkin beda. Contoh, sholat yang wajib 5 kali sehari, nggak akan ada perbedaan. Bayar zakat sekian, itu nggak akan ada beda. Itu namanya syariat sudah. Tapi tata cara sholatnya agak berbeda sedikit antara satu imam dengan imam yang lainnya, itu namanya bukan syariat tapi fiqih. Termasuk dalam perkara penggunaan ayat ini. Ada orang yang keras-keras banget masalah ini, ya. Kita ambil contoh rokok tadi kan, dia keras-keras banget masalah rokok, nggak boleh, ayatnya jelas memang ayatnya. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan
jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Tetapi kadang-kadang istidlalnya kurang pas, kurang tepat, ditarik-tarik seolah-olah itu ayat yang melarang tentang, contohnya rokok ya, contohnya rokok gitu. Kenapa begitu? Karena kebinasaan yang dimaksudkan dalam ayat ini itu adalah kebinasaan yang pasti, Pak. Sedangkan dalam perkara yang tadi kita sebutkan, contohnya dalam perkara rokok tadi ya, itu kebinasaannya tidak secara pasti. Di at-tahlukah di situ, kalau kita kaitkan dengan perkara rokok itu enggak pas. Tahlukah dalam hal ini adalah tahlukah yang sifatnya pasti, ya, sifatnya pasti, ya begitu. Apa tadi misalkan? Yaitu kita menghalangi nafkah untuk di jalan Allah, itu tahlukah, kebinasaan, kerugian kita, ya memang pasti kita akan rugi kalau kita enggak membelanjakan harta di jalan Allah, kita pasti rugi gitu ya. Berapa banyak orang yang sudah mati kemudian dia kepengen balik ke dunia, apa yang dia kepengen? Dia ingin infakkan hartanya di jalan Allah. Itu kan namanya kehancuran, itu kerugian. Kemudian ataupun bil israfi fin nafaqah, dia hambur-hamburkan, berlebihan dalam dalam nafkah itu, ya. Itu kan juga kebinasaan. Artinya ketika harta itu sudah dibelanjakan secara berlebihan, itu kan sudah binasa, sudah hilang bersama dia, nggak bisa kembali lagi, ya. Atau bitadhi'i wajhil ma'ash, dia berlebih-lebihan, berfoya-foya dalam kehidupan, ya. Menyia-nyiakan harta itu dengan dalam perkara kehidupannya, ya. Maka kata Allah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, fil infaqi, dalam perkara infak, ala man tulzimukum mu'natahu, terhadap orang-orang yang kalian wajib memberikan nafkahnya, yang merupakan tanggungan bagi kalian. Bi an yakuna dzalikal infaq wastan, dengan nafkah yang diberikan itu, infak yang diberikan itu diberikan secara waston ataupun pertengahan, ya, sederhana, tidak lebih tidak kurang. Fala tusrifu wala taqturu, jangan berlebih, jangan dikurangin. Wa yuqalu, dan dikatakan, wa ahsinuz zanna fillah, dan berbuat berbaik sangkalah kepada Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Yuridu bihimul khair wa yuthibuhum, yakni Allah menginginkan, menghendaki kebaikan bagi mereka dan Allah memberikan pahala kepada mereka, ya. Sedikit lagi kita habiskan, ya. Nazalat al-ayatu fi min qawlihi ta'ala wa qatilu fi sabilillahi ilaha huna fi haqqil muhrimin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam liqada'il umrata ba'da amil Hudaybiyah li'annahum khafu an yuqatilahumul kuffara fil harami wal ihrami wa bi syahril harami wa karihu dhalika li'anna al-qitala fi dhalikal waqti muharraman fi tilkal ahwali thalathah. Turun ayat ini dari perkataan Allah, wa qatilu fi sabilillah. Ayat berapa itu? Wa qatilu fi sabilillah, dari ayat itu, yakni 190, ya. 191, ya, sampai ayat yang tadi dibaca itu turun terhadap orang-orang yang ihram, fi haqqil muhrimin, orang-orang yang ihram bersama Nabi SAW untuk mengqadha umrah. Ba'da amil Hudaybiyah, pada tahun setelah tahun perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu terjadi pada tahun yang ke-6, ya.
Kemudian tahun berikutnya mereka umroh qadha bersama Nabi. Tetapi orang-orang yang bersama Nabi dalam keadaan ihram itu, ya, apa yang terjadi? Li'annahum khafu an yuqatilahumul kuffara fil haram. Mereka takut memerangi kaum kafir di tanah haram wal ihram, dan sewaktu ihram, awi syahril haram, atau pada waktu bulan haram. Wa karihu dzalika, dan mereka tidak menyukai yang demikian itu, li'anal qitala fi dzalikal waqt, karena peperangan pada waktu tersebut kana muharraman fi tilkal ahwali tsalatsah, itu diharamkan pada 3 keadaan tadi, ketika dalam keadaan ihram, ketika di tanah haram, ketika bulan haram. Nah, sahabat-sahabat ini mereka sudah pakai ihram, Pak, sudah niat ihram dari mikotnya. Kemudian turun ayat mereka takut, ya, mereka takut kalau disuruh perang, bukan takut mati, bukan takut melanggar yang diharamkan oleh Allah, karena mereka dalam 3 keadaan tadi, dalam keadaan ihram, di tanah haram, di bulan haram. Maka turunlah ayat ini menenangkan hati mereka, jangan takut, asy-syahrul haram bi syahril haram, ya, artinya tidak diharamkan bagi mereka apabila membalas kezaliman yang dilakukan pada bulan haram juga. Maka dengan demikian para sahabat yang ikut-ikutan ihram bersama Nabi itu menjadi lebih tenang bahwa perbuatan mereka memusuhi orang kafir itu merupakan bukan satu kesalahan, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, ini akhir daripada cerita di mana Allah membolehkan kaum muslimin memerangi kaum kafirin ketika mereka memulai permusuhan. Insyaallah minggu depan kita akan masuk perkara yang berikutnya, yaitu perkara tentang haji dan umrah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha, iftah alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin wa faqihna wa iyyakum fid din wa zukna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.